Menutup bulan ini dengan tema yang sama, yaitu berjalan dalam kesalehan. Mari kita baca ayat ini sama-sama dalam terjemahan sederhana Indonesia. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Dengan kuasanya sendiri Allah sudah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan apa, saudara? Kehendaknya. Semua berkat rohani itu diberikan kepada kita karena kita benar-benar mengenal Allah. Katakan benar-benar mengenal Allah. Saudara tahu bahwa ketika berkat rohani itu dicurahkan karena saudara benar-benar mengenal Allah yang sudah memanggil kita sesuai dengan apa, Bapak Ibu? Sesuai dengan kebaikannya. Apa yang saudara pikirkan dengan kata saleh? Tadi pagi saya singgung bahwa saleh itu menurut definisi pada umumnya adalah orang yang rajin beribadah, betul nggak? Maka istilah itu muncul, ada kata soleh dan solehah, betul saudara? Orang yang soleh dan orang yang solehah adalah orang yang rajin beribadah, betul? Dengan ritual religiusitas yang mungkin satu hari bisa berkali-kali. Apakah itu membuktikan bahwa orang itu benar-benar saleh? Saya rasa enggak. Karena ada banyak orang yang rajin beribadah tapi hidupnya nggak berbuah, hidupnya nggak berubah, betul? Ada orang yang rajin beribadah, emosinya nggak pernah terkontrol. Ada orang yang rajin beribadah tapi kerjaannya nggak bener, sama orang berantem terus. Ini bukan saleh, Pak. Apa arti saleh dalam Alkitab? Saya rasa ini yang tepat, Pak. Pak Arifin pernah menyinggung. Dalam bahasa Yunani dipakai kata Eusebia, yang artinya gini, hubungan ilahi tercermin melalui kualitas-kualitas hidup. Jadi waktu saudara berdoa, yang disebut saleh bukan waktu saudara berdoa. Yang disebut saleh saudara setelah berdoa. Mengerti saudara? Yang disebut saleh bukan waktu saudara hari ini memuji, mengangkat tangan, menyembah Tuhan. Bukan. Yang disebut saleh waktu saudara keluar dari gedung gereja ini, Pak. Itu membuktikan saudara saleh atau benar. Kalau mau baik-baik saja di gereja, Pak, tapi setelah keluar dari gereja masih tetap baik nggak kira-kira? Kalau mau santun di gereja, Pak, tapi keluar dari gereja masih tetap santun nggak? Persoalannya gitu. Waktu di gereja memuji Tuhan, di luar masih memuji Tuhan nggak? Itu saleh, Pak. Saleh bukan waktu saudara di gereja. Kalau saudara ke Israel, ada banyak orang itu saleh, Pak. Di pertigaan buka kitab Dremimel. What is the meaning of Dremimel? Di pojok-pojok pakai buka Alkitab. Lihat orang yang dalam tanda petik kayak kafir, kayak najis, Pak. Mau ludahin, Pak. Lihat orang-orang Kristen, jijik, Pak. Tapi mereka buka Alkitab. Di tikungan-tikungan, di keramaian-keramaian, mereka pakai atribut menurut mereka yang disebut kesalehan tadi. Makanya saya pernah nanya gini, lebih baik orang bertato hidup bener atau orang yang tidak bertato ngaco hidupnya? Kan kita sering ketipu, Pak. Tikus-tikus kan berdasi semua sekarang ini. Istilahnya kan begitu kan? Iya. Saleh itu apa? Cara hidup. Katakan cara hidup. Cara hidup seorang putra yang menghormati dan mencerminkan hubungan dengan Bapa. Ini cerminan, Pak. Jadi sebenarnya ke gereja itu saudara melakukan yang namanya apa? Refleksi diri. Setelah lakukan refleksi diri, yang saudara lakukan tuh keluar menjadi cerminan yang saudara di mana merefleksikan diri itu. Oh, Bapa itu orang yang murah hati. Oh, Tuhan Yesus itu penuh kasih. Ibadah itu penuh refleksi. Keluar penuh praktek, Pak. Oh gitu toh. Makanya kekristenan itu enggak banyak teori sebenarnya. Kekristenan itu harus dipraktekin. Baru saudara ngerti siapa Yesus. Kalau saudara cuma tahu Yesus itu juru selamat, Tuhan Yesus itu baik, tapi saudara nggak pernah praktekin hidup Yesus, saudara nggak akan pernah paham siapa Yesus. Mengerti, Bapak Ibu? Karena itu jemaat itu harus didewasakan. Pelayan Tuhan harus didewasakan di titik itu, Pak. Lama pelayanan tidak selalu, Pak. Lamanya pelayanan tidak selalu menentukan
Hidup kita ini mencerminkan Bapa. Karena ada banyak orang lama pelayanan hidupnya makin sombong. Padahal Bapa itu rendah hati. Setuju Bapak Ibu? Karena itu Pak, menghormati dan mencerminkan Bapa. Karena itu kehidupan kekristenan itu harus tertanam dengan Bapa. Yuk katakan 1, 2, 3. Tertanam dengan Bapa. Hidup kekristenan ini saya ibaratkan sebuah puzzle Pak. Puzzle itu kalau salah satunya hilang, gambarnya gak jelas Pak. Atau kalau anak-anak saudara main puzzle, gak menemukan titiknya, gak bisa ketemu Pak. Betul ya? Iya. Kehidupan kekristenan itu main puzzle. Nah puzzle kita ini sebut tertanam dan berkomunitas. Katakan berkomunitas. Berkomunitas itu gak mudah Pak, karena harus saling memahami. Setuju ya? Iya. Saudara harus saling menerima berkomunitas itu. Berkomunitas itu harus mematikan manusia daging kita Pak. Ego kita, kepentingan-kepentingan kita. Makanya kenapa orang Kristen harus tertanam dalam komunitas. Baca yang itu saudara, 1, 2, 3. Mengapa berkomunitas, 1, 2, 3. Panggilan kita serta perintah Tuhan. Panggilan kita ini berkomunitas. Tidak baik manusia itu seorang diri saja, kata Alkitab. Itu tidak bicara soal menikah doang Pak. Tidak baik manusia itu loneliness. Tidak berkomunitas. Musuh manusia itu apa Pak? Kesepian. Halo? Kesendirian, musuh manusia. Waktu orang itu punya kesepian dan kesendirian, habis Pak. Waktu Daud ngutus semua ajudannya, ngutus semua pasukannya berperang, dia kesepian dan kesendirian. Wong nganggur itu bahaya Pak. Tak kasih tahu. Setuju? Waktu Daud nganggur ngapain saudara? Melaku nok sotoh rumah. Siapa yang salah? Sing ngadus apa sing delok? Wong nganggur itu bahaya. Saya kasih tahu. Katakan sama-sama, nganggur itu bahaya. Amin. Panggilan kita ini berkomunitas, bukan loneliness. Orang loneliness sendirian. Hari ini kalau nganggur, kerjaanmu apa? Scroll handphone. Betul? Scroll TikTok. Ini rumah politikus siapa lagi nih yang akan didatangi? Ya kan? Hati-hati Pak. Ya. Orang nganggur itu pikirannya pasti aneh-aneh. Jadi, kalau orang bekerja itu enggak, orang berkomunitas itu enggak. Coba bayangin kalau saudara kumpul gini, saudara termenung, sebelahmu nih, jok ngalamun ae toh. Betul? Tapi saudara sendirian ngalamun sing teko sapa? Saitoni rojin. Ya. Apalagi apa yang kita lakukan berkomunitas, mempraktekkan wujud Kristus. Kenapa orang Kristen itu harus berkomunitas? Orang Kristen harus berkomunitas karena dalam komunitas kita praktekin karakter Yesus Pak. Karena nggak ada cara lain untuk mempraktekkan Yesus itu mengasihi, Yesus itu mengampuni, Yesus itu maha baik. Kalau saudara nggak berkomunitas, gimana mau prakteknya? Setuju? Kalau saudara sendiri mempraktekkan Yesus baik gimana? Nggak bisa Pak. Makanya Tuhan bilang di kamu harus berkomunitas. Waktu kamu berkomunitas, kamu praktekin karakter Yesus, kamu praktekin kehidupan Yesus. Panggilan kita berkomunitas Pak. Walaupun waktu saudara berkomunitas, sekali lagi saya dengerin baik-baik ya. Saudara waktu berkomunitas, mungkin saudara gak senang sama sebelahmu, tapi disitulah engkau harus mempraktekkan bagaimana aku mengasihi dia tanpa embel-embel yang lain. Setuju Bapak Ibu? Panggilan kita berkomunitas Pak. Gak ada Pak, tali 3 lembar tidak mudah dipatahkan. Saudara kalau berdiri sendiri, loneliness tadi, gampang sekali Pak, iblis kipasi saudara. Habis. Berkomunitas itu jalan pendewasaan. Dan bukti kita dewasa adalah menerima kelemahan orang lain tanpa syarat. Saudara pikir yang punya kelemahan itu orang lain aja? Saudara juga banyak kelemahan, saya juga banyak kelemahan. Waktu saudara nunjuk orang lain, saya kasih tahu ya kabar buruknya. 1 nunjuk Tuhan, 3 nunjuk saudara. Waktu saudara menganggap diri saudara paling sempurna, banyak-banyaklah bercermin saudara.
Dan cermin saudara adalah Alkitab. Kenapa? Karena ada banyak orang menganggap dirinya sempurna sehingga ngomongin orang lain itu paling getu. What is the meaning of getu? Paling jago saudara. Saya kasih tahu ya, saudara paling jago dalam melihat kekurangan orang lain, selumbar di mata saudara harus dibuka saudara. Mengerti saudara? Amin saudara. Kenapa kita harus banyak bercermin? Waktu saudara bercermin, saudara akan melihat muka saudara. Udah ada jerawat ya. Kayaknya ada flek ya. Waktu saudara semakin sering bercermin, saudara tidak lagi akan memandang muka orang lain, karena fokusmu adalah muka saudara sendiri. Dan cerminmu adalah Yesus dan Alkitab, firman Tuhan. Aku masih banyak kekurangan nih. Kayaknya aku ini cerewet banget, cerewetnya gak berguna ini. Kurangi. Kayaknya aku ini orang yang gak kudis, kurang disiplin. Aku harus. Kayaknya Tuhan kurang urapan. Aku harus lakukan apa? Saudara lakukan. Makin saudara sering bercermin, makin saudara akan introspeksi diri. Berkomunitas itu repot. Katakan repot. Repot gak? Komsel. Pahami orang lain repot gak Pak? Asal saudara aja kadang-kadang susah memahami diri sendiri kok ya. Betul gak? Siapa yang pernah bingung hidupnya? Makan apa ya hari ini ya? Udah di warung, apa ya? Pindah Padang ya? Santan, bakso, daging. Bingung, mulai Pak, tambah bingung Pak. Kita ini susah memahami diri sendiri, apalagi memahami orang lain. Bagaimana kita bisa pahami orang lain? Belajar dari Yesus. Yesus bisa memahami kita dalam semua kelebihan dan kekurangan kita yang paling banyak. Haleluya. Iya. Ketika tertawan. Bedanya Pak, tadi pagi saya bilang gini. Apa bedanya Yudas Iskariot dan Simon Petrus Pak? Waktu Yudas Iskariot tertawan, merasa bersalah, merasa berdosa karena udah jual Yesus, dia lari dari komunitas. Waktu Petrus merasa bersalah, merasa berdosa karena menyangkal Yesus sebagai Tuhan, Guru, dan Juru Selamatnya, dia tidak lari dari komunitas. Dia ketemu teman-teman lamanya yang pelayanan bersama-sama. Endingnya apa Pak? Endingnya Yudas Iskariot gantung diri, loneliness. Petrus dipulihkan Tuhan. Maka kebenarannya apa Pak? Waktu saudara tertawan, jangan lari dari kawanan supaya saudara tertanam dan aman. Anda disebut domba Pak dalam Alkitab. Domba atau kambing? Dombing. Karena ada domba yang suka nanduk gitu kan? Nggak ada Pak. Saudara domba, katakan domba. Domba itu binatang yang bodoh Pak. Tidak tahu jalan pulang. Maka butuh gembala. Domba itu apa Pak? Binatang yang lemah Pak. Nggak bisa bela diri, kata Alkitab. Makanya kalau domba itu sampai tersesat, selesai Pak. Maka Tuhan katakan begini, aku tinggalkan yang 99, aku cari yang satu. Kenapa? Karena yang 99 aman Pak di kandang. Yang di kandang ditinggal tuh nggak apa-apa, aman. Yang satu yang nggak di kandang, itu tinggal nunggu waktu Pak. Kalau dia ketemu harimau, harimaunya berdoa, terima kasih Tuhan untuk stik malam ini, untuk stik pagi ini. Itu Pak doanya harimau Pak kalau ketemu domba. Saudara bisa bayangkan. Makanya Pak, kalau sedang terluka, jangan lari dari komunitas. Amin. Ya. Waktu saudara sedang terluka, kenapa orang terluka tidak mau balik komunitas? Wisin Pak. Saudara jatuh dalam dosa, kon balik gereja mana? Enggak enak, nanti dihakimi. Padahal belum tentu juga orang-orang menghakimi saudara. Saudara dihakimi dengan kesalahan saudara sendiri. Maka waktu sudah balik ke komunitas, yang saudara butuhkan apa? Kerendahan hati. Haleluya. Tadi pagi setelah pulang dari gereja ini saya nonton khotbahnya Pak Arifin di GPI Rock Nusa 2. Kalau mau jadi musuhnya Tuhan cuma satu Pak. Sombongen wis ngono wae. Khotbahnya Pak Arifin. Kalau mau jadi musuhnya Tuhan cuma satu Pak.
Anda berbuat sombong aja. Karena kata Alkitab, aku menentang orang congkak. Udah, mau jadi musuhnya Tuhan sombong maksudnya. Manusia aja nggak suka sombong. Hari ini Anda lihat ya, beberapa anggota dewan yang flexing, sombong, pamer kekayaan, habis Pak. Sikat Pak. Saya tidak membenarkan cara-cara itu sebagai pendeta. Tapi itu akibat bahwa kesombongan manusia wira seneng apa meneh Gusti Allah Pak. Manusia wira seneng Pak. Waktu mereka mulai pamer, jam tangannya berapa? 2M ya? Oh sorry 2M, 9M. Ngomongnya gitu. Dicolong Mbak, kiwir-kiwir 11 miliar jam tangan Mbak. Ya. Sekarang malah ada desakan sing dirusak kabeh, dicurigai. Iki duwike kok ngendi? Wong baru jadi anggota dewan 2 miliar kok setelah 5 tahun wis duwe kekayaan 300 sekian miliar. Mulai rame Pak. Nah, Indonesia itu gitu Pak, mulai rame. Saya tahu sombong musuhnya Tuhan. Amin. Iya. Makanya jangan sombong-sombong. Pak Arifin tadi bilang gini, ada pejabat yang ngomong masyarakat itu tolol, padahal dia ya tolol juga. Nilainya mau 6 kok saudara. Ya kan? Tolol. Dia bilang dia kan tolol. Dan akhirnya bilang tolol itu artinya pintar. Pak Arifin lanjutin loh. Ibadah itu khotbah Pak Arifin. Saudara ya, siapa yang sepakat buat tolol itu pintar? Tolol is tolol. Betul saudara? Iya, makanya hati-hati. Pelajaran apa di minggu-minggu ini? Saya posting di Facebook saya. Pelajaran dalam minggu ini adalah satu Pak. Jaga lidahmu. Amin saudara. Iya. Saudara tahu akar semua masalah itu dimulai dari apa? Lambe, katakan lambe. Makanya ada akun lambe turah saudara. Ya, iya. Akar dari persoalan jaga lidah. Salomo seorang raja besar aja ngajarin kita untuk apa? Menjaga lidah kita. Baca yuk 1, 2, 3. Tidak ada yang aman jika tidak tertanam. Yuk katakan 1, 2, 3. Tidak ada yang aman jika. Ada satu kali orang cerita kepada saya, Pak, ada orang Kristen mati ini gimana Pak? Semua gereja gak mau melayani. Lah selama hidup dia ke gereja mana? Gak tahu Pak, menclok sana, menclok sini. Tidak semua gereja mau bertanggung jawab, main dikubur dewe. Sudah saya kasih tahu, tidak ada yang aman jika kita tidak apa? Tertanam. Bapak Ibu tertanam, katakan tertanam. Saudara kalau baru mau tumbuh nih, nanam sesuatu, saya suka nanam-nanam. Di belakang rumah saya itu saya tanamin cabai, tomat, saya tanamin beberapa, saya pelihara ayam juga karena satu kali saya khotbah di Wonogiri Pak. Dikasih persembahan kasih ayam 1 pasang Pak. Saya kutuk Pak cilik-cilik. Tak bawa Pak pendeta, kami mau kasih berkat Tuhan. Opo kuwi? Pitik. Betina mbek jantan Pak. Wih. Saya terima Pak karena mereka memberikan. Betul ya Pak ya? Saka Wonogiri Pak. Bawa mobil Pak. Petok. Pitike polah wae Pak. Tapi dicancang Pak, nek ora dicancang ya lungguh nang sampingku ya cilongko Pak. Dikasih Pak. Tak pelihara Pak di belakang. Sekarang udah gede Pak. Tapi sering berantem sama saya Pak. Tiap kali kasih makan arek ngomong jenenge pitik ya Pak, rantai etika Pak. Keimangan malah nutuli. Kadang-kadang tak tendang malah dia ngelawan Pak. Jadi kita punya persilatan dengan ayam Pak. Ini kok gede Pak itu. Tiap pagi udah kuruyuk. Jadi saya ingat Petrus kalau ingat pitik. Jadi saudara kasih Pak. Kalau saudara lagi nanam Pak tumbuhan metungul kok copot pindah tanam sebelah
Metungol lagi, pindah tanam sebelah. Lama-lama ini, kalau saya bilang misalnya ini pohon tomat, lama-lama innalillahi wa innalillahi rojiun, mati Pak. Sama Pak, orang Kristen kadang-kadang, sana regutuk. Ono sing baru regutuk. Ono sing baru regutuk. Bapak Ibu tak kasih tahu ya, kabar buruknya nunggu waktu. Betul? Iya. Panggilan kita ini enggak ikut-ikutan. Haleluya. Amin Saudara. Sing melok-melok ikut-ikutan wong demo, Pak. Panggilan kita ini tertanam, katakan tertanam. Karena jika Anda tidak tertanam, saudara tidak ada rasa aman. Karena waktu saudara tertanam, akarnya itu menerobos lapisan-lapisan tanah. Dia cari sari-sari makanan, dia bisa bertumbuh. Waktu saya tanam cabai, tiba-tiba sudah tinggi Pak. Tiba-tiba keluar hijau, merah. Waktu saya mau nyambel sambal bawang, tinggal kupas bawang ke belakang dikit, petik. Mau nyambel tomat, ono tomate, petik Pak. Sebelah rumah saya itu masih banyak tanaman Pak. Mau bikin sayur jantung pisang, itu lahan orang Pak. Jantung pisangnya nok nggonku Pak. Apa yang saya harus lakukan Pak itu Pak? Milik bersama atau milik tetangga Pak? Orangnya bilang, Pak kalau mau ambil aja. Saya juga gak rawat, pisangnya tumbuh-tumbuh Pak. Jadi jantungnya lihat, cocok. Orangnya udah bilang kok aman. Masa saya, itu kesukaan saya itu salah satunya adalah sayur jantung pisang sama sayur bunga pepaya. Wah enak loh. Saudara, karena apa? Enak Pak, tidak ada yang aman jika kita ada. Ayo 1, 2, 3 ayo. Meninggalkan Bapa adalah awal kehancuran apa? Seorang putra. Bapak Ibu, anak bungsu itu ninggalin bapaknya tuh. Punya harta, punya warisan, punya dunia, punya kekayaan. Tapi akhirnya apa? Kelaparan. Betul Saudara? Karena apa? Dia tinggalin sumber. Bapa dalam bahasa aslinya itu loh source, sumber, katakan sumber. Jadi kalau saudara tinggalin bapamu yang sumber itu, habis Pak. Kadang kita punya bapak juga galak Pak. Setuju? Siapa yang jadi bapak di sini? Ayo yang punya anak, bapak lambaikan tangan. Pernah nggak galak sama anak? Anak bikin kelanggaran, Kak Popo. Anakmu jadi anak kurang ajar Pak nanti. Betul? Kita kadang-kadang ketemu bapak yang galak. Nggak boleh gini loh bro. Betul ya Pak ya? Kalau anakmu salah, berhak nggak seorang bapak marah? Berhak Pak. Justru kalau anakmu salah, engkau sebagai bapak nggak marah. Saya punya quote gini Pak. Lebih baik waktu anak-anak kecil kita meneteskan air mata waktu didik mereka. Kita netesin air mata waktu didik mereka. Daripada waktu anak-anak kita gede, kita yang netesin air mata karena mereka kurang ajar. Setuju Bapak Ibu? Waktu kecil, waktu saudara marahin anak, baru marahin saudara nangis. Betul ya? Lebih baik anakmu akan ngerti satu kali. Waktu saya umur 5 tahun, bapak saya hajar saya Pak, zaman itu. Kenapa? Saya di sekolah berkelahi Pak. Dari situ Pak, saya ngerti bapak saya gak suka saya ini jadi laki-laki yang suka berkelahi. Sampai saya sekolah, sampai saya kuliah, saya gak pernah kelahi Pak. Karena saya selalu ingat pesan bapak saya. Papa benci loh kamu berkelahi. Laki-laki itu enggak dihitung dari dia menang berkelahi. Enggak. Laki-laki itu diukur dari tanggung jawabnya. Terus ingat Pak. Nek mau berkelahi ingat. Laki-laki itu bukan diukur dari ototnya Pak. Tapi tanggung jawabnya. Saya paham. Bapak Ibu. Kita ini perjalanan rohani kita ini selalu
ada di dua sisi. Yang pertama, kita sebagai anak, tapi kita juga kadang-kadang sebagai bapak. Ya, apa yang dibutuhkan seorang anak? Katakan present, kehadiran. Anakmu butuh kehadiranmu, Pak. Bukan hanya butuh fasilitasmu. Karena ada banyak anak dikasih fasilitas, bapaknya nggak hadir. Anaknya jadi anak yang tidak mengerti pekerjaan, tidak mengerti hidupnya, tidak mengerti tujuannya. Kenapa? Bapaknya nggak pernah hadir. Saya khotbah di sekolah internasional KKR di Surabaya. Waktu saya mau altar call, saya mau peluk anak laki-laki, saya mau tumpangi tangan. Anak laki-lakinya lari, Pak. Bukan benci pendeta, Pak. Selesai ibadah mereka konseling sama saya. Pastor, maaf ya, saya selama hidup tidak pernah dipeluk papa saya. Sorry, Pastor. Kayak gimana gitu. Tapi Pastor, kalau saya hari ini minta iPhone 16 Pro Max, saya telepon papa saya kasih, Pastor. Mereka sekolah diantar sopir. Bahkan satu kali saya isi campnya mereka, Pak. Camp cuma 2-3 hari, Pak. Membawa 2 koper, Pak. Yang satu pakaian, yang satu makanan, Pak. Mereka sementara camp, mama-mamanya camp mereka di hotel bintang 4, Pak. Gila, Pak. Saya ngisi camp mereka. Tapi mereka bilang gini, bapak saya tidak pernah hadir dalam hidup saya. Duitnya aja yang hadir. Hati-hati Bapak Ibu. Kenapa anak kita itu berontak di luar? Jajan di luar dalam tanda petik. Karena di dalam rumah nggak kenyang. Kalau saudara di rumah itu wareg, pasti saudara nggak hobi jajan di luar. Setuju Bapak Ibu? Iya, betul ya? Iya. Kenapa? Istrimu aneh-aneh di luar. Karena engkau sebagai suami gak mengenyangkan dalam tanda petik di rumahnya. Kenapa suamimu di luar aneh-aneh? Karena engkau ibu rumah tangga yang ngacok, rumahmu berantakan. Saya bilang, Pak, yuk sampai loh, nok gereja rapi wayu. Omae kayak kapal Titanic, saudara. Pelarian untuk pelayanan. Saya ketemu beberapa wanita pelarian di pelayanan. Di rumah nggak mau masak, di rumah nggak mau beres-beres, di rumahnya berantakan kacau. Tapi kalau di gereja rapi, ayu, cantik, jangan nilai dari situ. Main ke rumahnya. Haleluya. Amin ibu-ibu. Amin ibu-ibu. Jangan sampai ya Bapak Ibu ya, suamimu pulang capek kerja, omai kacau, berantakan. Bertobatilah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Haleluya. Iya. Jadi berhenti dulu pelayanan. Iyalah aku tak noto masih sing rapi. Men ora berantem karo bojoku gara-gara apa? Gara-gara kunci kontak. Ditaruh ngendi? Ono lho, jemaat tuh berantem gara-gara kacamata. Bojone diamuk, anaknya diamuk. Tidak kacamata ini gini. Ya itu terlupa saudara. Apa yang diperlukan anak? Present, katakan kehadiran. Tapi apa yang dibutuhkan bapak kepada anaknya? Submission, ketaatan, katakan ketaatan. Iya Pak. Ya cerita ya, tadi pagi saya ulang lagi kesaksian saya. Satu kali anak saya itu kan melahirkan anak rohani saya, anak angkat saya. Waktu itu nikahnya di Sumba, setahun kemudian mereka dikaruniai anak, hamil istrinya. Waktu hamil cek dokter, anaknya punya kelainan di kandungan. Dan tidak bisa dilahirkan normal, harus sesar, dan anak ini sebenarnya harus digugurkan, dikirat. Kita udah konsultasi ke dokter di Rumah Sakit Sarjito Jogja, saya temani.
Suaminya belum siap. Istrinya bilang, Dad, terserah Daddy lah. Oh, jangan terserah saya, kita konsultasi ke dokter. Konsultasi ke dokter, pada akhirnya sudah dicek semua di rumah sakit Sarjito. Akhirnya tibalah waktunya anak ini harus dikeluarkan, kalau enggak berbahaya buat ibunya. Dikeluarkanlah bayi itu, saya ingat itu hari Sabtu. Dikeluarkan, masih bernafas. Saya lihat bayinya. Beberapa jam kemudian meninggal dunia. Sudah sesuai dengan prediksi dokter, meninggal. Waktu itu saya sudah sampai Magelang. Saya ini baru mau siap-siap, Pak. Saya nggak tahu kalau anak itu sudah meninggal. Tapi saya cuma lihat lahirnya, saya pulang. Saya mau siap-siap mimpin KKR di Kota Pati, Pak. Pelajar anak-anak youth lah, mahasiswa juga ada. Di Pati, Pak. Dan agenda itu sudah tahun lalu lah. Flyer saya, poster saya sudah dibagiin di sekolah-sekolah di Pati, Pak. Dan gedungnya sudah dihias. Saya ingat waktu itu mereka kasih tema Love and Lust, cinta dan nafsu. Dan pagi-pagi anak saya telepon, Dad, anak saya meninggal. Saudara, saya netesin air mata. Aduh, saya udah siap nih mau ke Pati. Saya bilang begini, bisa enggak langsung dibawa ke ambulan, dibawa ke Magelang, kita urus semuanya sebelum jam 12. Coba ya, Dad. Dia telepon lagi, kayaknya enggak bisa, Dad. Harus diselesaikan semuanya baru jam 12 kita berangkat. Saya telepon panitia, gembala yang undang saya di Pati. Pak, sorry ya, aku gak bisa datang. Ini ada anak rohaniku, anaknya dipanggil Tuhan. Bingung pendetanya. Hei piye pastor, aku nih 5 jam 6 jam golek pembicara, caranya gimana? Saya dipaksa kayak apapun gak bisa, Mas. Karena anaknya ini, bayinya baru akan sampai di kota Magelang kurang lebih jam 1. Kalau perjalanan darat dari Magelang ke Pati juga butuh waktu 4-5 jam. Dan itu hari Sabtu, tidak mungkin. Tolong cari pengkhotbah lain. Saya mau hadir untuk anak saya. Pak, hari itu saya setting gereja sama teman-teman menyambut ya jenazah anak kecil yang sudah meninggal. Saya layani, saya dampingi anak saya. Turun dari ambulan, dia nangis, lari peluk saya. Selesai dimakamkan, suaminya atau anak saya bilang begini, saya bersyukur punya bapak yang hadir ketika saya terpuruk. Saya bisa aja perintahkan pejabat gereja di gereja Magelang untuk melayani, tapi saya tidak pernah hadir. Dan dia akan mengingat saya adalah bapak yang gak hadir di masa-masa dia punya masa-masa paling krisis dan kritis. Hari ini anak saya itu begitu respect, hormat. Bukan karena saya harus dihormati, enggak. Tapi dia merasakan seorang bapak yang hadir ketika anaknya terpuruk. Kalau mau kemana-mana ke rumah, Dad, doain ya. Kemarin istrinya wisuda di Malang, saya blessing berkat. Kenapa, Pak? Hadir. Bapak itu harus hadir untuk anak-anaknya. Haleluya. Amin, saudara. Iya. Tapi seorang bapak, anak, apa yang dibutuhkan bapak untuk anaknya? Taat, Pak. 3 hari berselang hari Rabu, Pak. Pagi-pagi kurang lebih jam 9 mungkin ya, Pak Arifin telepon saya. Kornel, dengan suara-suara yang serak. Siap, Dedi? Tolong pagi ini ya, kamu berangkat ke Blora sama Pak Pingardi. Hah? Ngapain? Saya nggak tanya gitu. Kaget, Pak. Waktu itu Bapak Ibu harus ingat, kita ada rapat Rabu sore di sini. Dan saya harus mimpin KKR di Kota Wonosobo. Flyer,
pengumuman di YouTube. Bahkan di depan gedung sudah ada foto saya. Pak Arifin bilang, kamu berangkat ya hari ini. Mereka kayaknya 5:30 ada rapat. Saudara, saya kasih tahu, nggak gampang. Saya telepon yang undang KKR saya. Pak, maaf ya saya nggak bisa datang. Sudah tahu respon gembalanya? Enggak bilang haleluya. Marah saudara. Awalnya. Loh Pak Kornel itu nggak bisa, ini gimana? Flyer sudah Pak. Jadwal Bapak kan dari tahun lalu. Ini ada urusan Pak di Kota Blora. Oh saya nggak peduli Pak. Saya bayangin. Dan saya memaklumi. Kalau saya jadi beliau juga mungkin sama yang saya lakukan Pak. Saya rayu lagi, Pak, please tolong karena ini bapak saya yang suruh saya, Pak. Terakhir dia bilang ini, ya terserah bapak kalau mau pergi. Tapi bagaimana saya bisa cari pengkhotbah dengan waktu 6 jam? Bapak Ibu, saya tetap berangkat sampai sini dengan selamat. Tapi sudah tahu, ini nggak enak. Secara daging bilang ini, apa kata gereja-gereja ya? Apa kata mereka? Sedih Pak kadang-kadang. Mematikan daging itu nggak enak. Belajar taat sama Bapak itu nggak enak Pak. Karena Bapakmu juga nggak sempurna. Hanya satu Bapak di surga yang sempurna, betul nggak? Oh. Selesai semuanya, gembalanya telepon saya, Pak, saya waktu di jalan. Hati-hati ya di jalan sampai Blora dengan selamat. Tuhan menyertai Bapak. Bulan depan Bapak tetap khotbah. Kalau bukan Tuhan Pak. Waktu saya ketemu di Salatiga, saya dikasih satu makanan durian kecil. Saya kasihkan beliau. Beliau peluk saya Pak, gembalanya. Thank you ya Pak Kornel. Aku belajar satu hal lewat peristiwa yang Pak Kornel pernah telepon saya. Pak Kornel batalin KKR di gereja kami di Wonosobo. Aku belajar satu hal. Untuk submit sama namanya Bapak. Kadang-kadang dalam masa sulit kita bisa ngajari orang untuk ngerti esensi kehidupan kekristenan Pak. Nggak gampang Pak. Tapi saya beritahu kabar baiknya. Saya kalau ketemu Pak Arifin, ini anak taat banget. Saya ketemu Pak Pingmer, nih loh, anak juga kayak gini, taat banget. Kita cuma modalnya submit Pak. Mau ngapain? Sama Bapak. Jadi waktu saudara bicara anak, saudara jadi Bapak nih, hadir. Tapi waktu saudara jadi anak, taat. Setuju katakan amin. Karena apa yang kita cari sih di dunia ini? Pelayanan. Apa yang saudara banggakan sih? Status, gelar, keuangan, fasilitas itu cuma sarana. Katakan sarana. Ada 2 S nih, sarana dan sasaran. Sarana itu alat. Saya khotbah ini sarana. Sasaran atau tujuan saya khotbah apa? Yesus dimuliakan lewat khotbah saya. Haleluya. Saranamu apa? Posisimu, keuanganmu, fasilitasmu, statusmu, pendidikanmu. Itu cuma sarana Pak. Sasarannya salib, hidup serupa Yesus, melakukan dan mewujudkan firman, berbuah. Saudara tahu fungsi dari kursi untuk apa? Tujuannya diduduin, betul nggak? Waktu kursi itu nggak diduduin, dia tidak berjalan dengan fungsi dan tujuannya, betul nggak? Tapi waktu kursi itu udah diduduin, dia kursi itu kalau bisa ngomong, dia akan ngomong gini, aku udah sampai tujuanku. Iya. Jadi kehidupan kekristenan itu yang penting ini bukan sarananya, tapi sasarannya. Baca yang di bawah Bapak Ibu 1, 2, 3. Ketika sarana dijadikan sasaran,
Kenapa orang pelayanan congkak, Pak? Karena sarana dijadikan sasaran. Pelayanan galanya. Kenapa kita punya gelar sombong, Pak? Oh, saya ini sombong, Pak. Umur 35 udah lulus S3, Pak. Kumlot lagi kan. Sombong, Pak. Wah, peteta-petete. Dan saya enggak lagi jadi seperti Yesus yang rendah hati. Karena apa? Sarana saya jadikan tujuan sasaran semuanya. Jabat di BPD, saya masih paling muda, Pak, pengurus BPD, Pak. Bisa sombong, Pak, kalau nggak sadar tentang tujuan. Ya. Siapa orang GBI Jawa Tengah yang nggak kenal Kornel? Kalau saya cuman fokus ke sarana, jadi congkak, Pak. Ya. Ini yang saya maksud, Pak. Ketika sarana dijadikan sasaran, lahir namanya kesombongan. Kenapa orang melayani sombong? Karena pelayanan tujuannya bukan Yesus. Paling bawah dibaca ya, 1, 2, ketika sarana, 1, 2, 3. Ketika sarana dijadikan sasaran, kita kehilangan identitas. Yang kelihatan identitasmu, Pak. Identitas saya, Pak. Yesus tidak lagi kelihatan. Ya, baca yuk, 1, 2, 3. Dia harus makin penting dan saya kurang penting. Saudara, kalau Yesus itu makin penting, ini kan ada lagunya kan. Ini Yohanes 3:30 itu kalau di terjemahan bahasa Indonesia baru gini, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Betul? Dia harus makin bertambah. Katakan, Yesus harus makin penting. Saya nggak penting, ngomong. Katakan, Yesus makin penting. Ngomong sebelah, saya nggak penting. Ngomong sebelah, saya nggak penting. Sebelahnya ngomong, heeh. Haleluya. Ya. Pak Eko, kalau orang dianggap penting itu, kita pasti nomor 1 kan Pak? Namanya orang penting kan? Yesus itu penting harus nomor berapa Bapak Ibu? Kalau saudara nggak penting jadinya nomor 0 Pak. 0 dulu Pak. Oh, namanya kosong. Bener gak? Orang nggak penting tuh 0. 0 pudel, ya kan? Sopo kuy. Tapi kalau sebaliknya, saya menganggap penting, saya satunya Pak, Yesus 0-nya. Ya gambarannya gini Pak. Gambarannya gini. Waktu saudara menganggap Yesus penting, 1 di depan. Kalau saudara nggak penting, 0-nya di belakang Pak. Jadinya angka berapa? 10. Setuju? Tapi waktu saudara menganggap diri penting, Yesus nggak penting, Yesus 0. Saudara di belakang 0,1. Saudara menganggap diri saudara penting lagi 0,01. Saudara menganggap sombong lagi semuanya karena saya 0,001. Makin saudara sombong, congkak, angkuh, gak butuh Tuhan, gak butuh orang, menyepelekan semua orang-orang di sekitarmu, menganggap diri saudara paling inti, kata orang Indonesia Timur. 0 makin banyak tapi satunya di belakang. Tapi waktu saudara merasa diri saudara, ya sampai dengan hari ini kalau aku ada, itu karena Tuhan. 0-nya di belakang, 1-nya di depan. Aku ada hari ini, apa saudara? Karena Tuhan baik. 0-nya di belakang, gitu kan? Saudara tahu di belakang lagi. Semua karena anugerahnya. 0-nya di belakang, 1-nya di depan. Makin akeh 0-mu nok mburi Pak, 1-ne nok ngarep, angkamu makin gede Pak. Saudara masukin box ATM, masukin pin, tik tuk tik tuk tik, keluar nulis 9 Pak. Tapi sijine nok mburi. Iso kok jigok duwike. Ora ono artine Pak. Tapi waktu saudara masukin pin ATM tuk 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 tuk, 09, 1-ne di depan. Saudara, wih, wakeh gitu.
Itu Pak, gambaran kekristenanmu kayak gini Pak. Nah, dia harus makin bertambah. Nyanyi. Nama Yesus ada disembah, ku di tempat paling belakang. Apa? Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Baca Bapak Ibu, 1, 2, 3. Kebanggaan terhadap diri sendiri membuat kabur wajah Bapa surga. Makin saudara banyak membanggakan diri saudara, makin Yesus gak kelihatan. Mulai hari ini kita mau belajar hidup dalam kesalehan, hidup yang menjadi seperti Yesus. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kita siapkan lebih. Kita mau perjamuan. Siapa yang belum mendapatkan